Kepala Sekolah SD Negeri Wonosobo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta tamu undangan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma. Adapun susunan acara pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, materi. Yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak dan Ibu Guru untuk berdiri. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah atau yang akan diwakilkan oleh beliau Ibu Siti Ma'rifah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri kami. Baiklah, ibu, bapak, guru semuanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini bisa bersama berkumpul di ruang kelas SD Negeri Wonosobo dalam acara diseminasi budaya
mengucapkan selamat kepada calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang didapatnya nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk yang lain, supaya bisa mengikuti jejak mereka untuk menjadi calon guru penggerak. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Kita tetap bersemangat dalam mengikuti acara seminar diseminasi budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang keempat yaitu materi diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat siang bagi Bapak Hukum Haryanto. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini, yang seharusnya Bapak Ibu itu sudah istirahat, ya santai, tapi hari ini masih bisa duduk di sini untuk melaksanakan diseminasi bersama saya. Bapak Ibu semuanya, di sini akan saya dalam diseminasi budaya positif ini ada konsep utama budaya positif. Konsep utama ini ada 6. Yang pertama adalah paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Bagaimana sih supaya kita melalui pembelajaran itu dapat mengubah, dapat melakukan perubahan. Karena apapun yang kita lakukan itu adalah untuk merubah. Nah, untuk merubah itu kita memerlukan lingkungan yang aman, kemudian yang nyaman, supaya perubahan paradigma itu bisa terwujud. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah berkaitan dengan peraturan yang ada di sekolah. Karena disiplin positif itu bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya bisa melaksanakan disiplin positif tapi kita merasa nyaman. Jadi kita melakukan itu supaya tidak mendapatkan hukuman atau penanganan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Apa tadi? Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, yang nanti akan saya terangkan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, di mana manusia melakukan sesuatu itu pasti mempunyai apa itu? Mempunyai tujuan, ya. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti mempunyai tujuan. Saya ingin membersihkan kelas, mau membersihkan kelas. Tujuan saya itu apa? Ya supaya kelas itu menjadi bersih. Jadi tetap ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu adalah yang dilakukan oleh seorang guru terhadap penanganan kasus-kasus yang terjadi kepada anak didiknya. Karena posisi kontrol itu yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai apa itu? Membuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah posisi teman, kemudian yang keempat adalah pemantau, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu dilaksanakan untuk membuat suasana kelas itu menjadi nyaman.
permasalahan apa yang sering terjadi di kelas, kemudian apa sih harapannya terhadap kelas itu, sehingga bersama-sama dengan guru dan anak-anak di dalam kelas itu membuat keyakinan supaya apa? Supaya kelas itu menjadi aman, nyaman, tentram, dan sesuai dengan impian anak-anak di kelas itu. Kami dulu. Oh iya, monggo Bapak, bagi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ingin melaksanakan salat Jumat, monggo silakan untuk salat Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kami terangkan satu persatu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdifferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran yang terdiferensiasi. Okay? Kita sudah mengenal ya, pembelajaran yang terdiferensiasi itu seperti apa sih? Pembelajaran dalam satu kelas dengan karakter, dengan kemampuan anak yang berbeda-beda, itu tentunya membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Penanganan dalam apa? Contohnya dalam pembelajaran dalam satu kelas itu ada kelas 1 ya, ada anak yang sudah bisa membaca lancar, maka dia pembelajarannya bisa dengan materi yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada anak yang anak itu belum bisa membaca. Kalau disuruh membaca materi kira-kira bisa atau tidak? Tidak. Maka dia akan mendapatkan pembelajaran dengan metode yang lain, misalnya dengan cara menebarkan atau mewarnai sesuai dengan apa yang dia butuhkan pada saat itu. Itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, selama ini mungkin kita sudah melaksanakan ya, tapi hanya kita itu tidak menyadari bahwa itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah istilah yang baru ya bagi kita ya. Ya, di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah mandiri, terus apalagi mandiri, berakhlak, kemudian gotong royong, kemudian apalagi kreatif, terus bernalar kritis. Terutama di sini adalah untuk siswa itu mandiri ya, karena anak sekarang itu perlu kita latih untuk mandiri. Banyak anak-anak itu yang tidak mandiri, sehingga ketika tidak disuruh maka anak itu akan tetap diam, jadi menunggu komando dari gurunya. Nah, bagaimana caranya kita membuat siswa itu menjadi lebih mandiri? Ketidaknyamanan ini hubungannya dengan aturan yang ada di kelas atau di sekolah ya. Ketika sekolah itu membuat aturan bahwa anak-anak itu harus mematuhi apa? Mematuhi aturan. Nah, ketika tidak mematuhi maka dia akan mendapatkan hukuman. Dia akan mendapatkan hukuman. Sehingga hukuman yang diterima ini kira-kira anak nyaman apa tidak? Tidak nyaman ya. Nah, ini ada hukumannya ketidaknyamanan terhadap si anak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu yang bagaimana? Disiplin diri itu adalah disiplin yang motivasinya itu dari dalam diri pribadi, bukan dari orang lain, bukan selalu diomongin, tidak, tapi dari diri sendiri. Aku kepingin
bahwa kelas yang kotor maka harus disapu, harus dibersihkan. Itu namanya disiplin dari diri sendiri dengan mengacu nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, tadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari diri si anak sendiri, ya, bukan karena faktor dari luar, bukan karena suruhan oleh temannya atau oleh bapak dan ibu guru. Kita itu sering menjumpai, bapak ibu, masuk kelas, kondisi kelas masih kotor. Kadang-kadang kertas berserakan di mana-mana, tapi anak itu tetap cuek, tidak akan membersihkan. Dia menunggu dikomando oleh gurunya. Kelas masih kotor, silakan sekarang disapu. Baru anak-anak apa? Nyapu. Nah, ketika ada komando dari gurunya, itulah yang dinamakan ekstrinsik. Jadi ada masukan dari orang lain. Tidak intrinsik, tapi tidak semua anak seperti itu ya. Ada juga dalam satu kelas itu mesti ada beberapa anak yang ketika kelas kotor otomatis dia mengambil apa? Sapu, menyapu, bahkan dia mengingatkan kepada temannya, ayo disapu ya supaya kelasnya bersih. Nah, ini anak itu sudah masuk dalam mengatur pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, itu tugas kita. Tugas kita sebagai guru untuk membuat anak itu mempunyai motivasi dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Ya, utamanya sebagai guru kita harus memberikan perhatian dulu, Bapak Ibu, memberikan perhatian yang baik untuk anak-anak. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Supaya bisa bertahan hidup itu kita harus bagaimana, Ibu? Makan. Minum. Tidur supaya sehat. Olahraga supaya sehat. Apa lagi? Healing. Healing. Ya, healing juga kebutuhan ya. Healing supaya kita itu pikirannya fresh. Nah, ya, bertahan hidup. Supaya kita itu bisa bertahan hidup, yang pertama itu bertahan. Oh iya, ngomong. Oke, silakan. Terima kasih. Kopinya enggak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu adalah kebutuhan makan, kemudian minum. Ketika kita bisa tidur dengan nyaman, nyenyak, maka kita butuh apa? Butuh istirahat. Nah, istirahat itu kita butuh apa, guys? Apa? Dalam hal ini adalah rumah. Terus kemudian yang keempat adalah kesehatan. Karena untuk hidup yang nyaman kita butuh badan yang sehat. Ya, kalau kita sakit kan kita ya alhamdulillah. Gimana ya rasanya ya, kita kemana-mana nggak enak, nggak nyaman ya. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jangankan anak-anak ibu, kita sendiri saja juga butuh kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Ya dari keluarga, dari suami, dari anak-anak, dan dari orang-orang yang berada di lingkungan kita. Itu adalah kasih sayang. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu juga sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua, dari temannya, dari gurunya. Kasih sayang. Ketika ini ada contoh satu, saya beri contoh satu di kelas 1. Ketika ada satu anak, dia tidak diterima oleh anak yang lain, aku mau lah duluan sama kamu. Bagaimana perasaan anak itu? Dia kecewa. Bahkan kalau pada kelas 1, dia langsung melengkap, diam dan nangis. Nah, ketika ditanya kenapa, aku nggak diajak sama itu, katanya aku nggak boleh tenang. Nah, itulah rasa kasih sayang. Jadi itu adalah suatu kebutuhan bagi anak. Kemudian rasa diterima. Nah, di situ tadi ya,
ketika tidak boleh berteman dengan si A dan D, maka dia merasa tidak diterima. Maka rasa diterima di kelompok manapun itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, seperti ketika kita itu melakukan suatu kegiatan, kemudian yang lain itu asik bergerombol, bercengkerama, kemudian ada satu yang dibiarkan saja menyendiri. Itu bagaimana perasaannya? Dia kecewa. Kenapa dengan saya? Itu salah satu contoh, ya. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar ingin diterima oleh lingkungan di sekitar. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Di sini yang dimaksud penguasaan itu apa sih? Nah, ada kalanya orang itu memiliki suatu keinginan yang tinggi, ingin mencapai sesuatu yang maksimal. Ya, misalnya dia disuruh mengikuti lomba, dia berusaha untuk maksimal mengikuti belajar supaya dia mendapatkan yang terbaik. Nah, setelah mendapatkan yang terbaik, nah si anak ini membutuhkan apa? Membutuhkan pengakuan atas kemampuannya, membutuhkan pengakuan. Nah, ketika sudah mendapatkan yang terbaik, maka bebas sekali bisa mendapatkan yang diberi pengakuan. Ketika anak itu tidak diberi pengakuan, maka dia akan merasa, lah ini juara deh, nggak ada apa-apa, nggak ada yang siapa-apa, nggak ada yang memberikan selamat. Nah, itu juga akan merasa pada dasarnya itu seperti itu. Nah, ciri-ciri anak yang ingin mendapatkan penguasaan itu contohnya tadi ya, dia selalu ingin mencoba dan mencoba, kemudian berusaha dengan semaksimal mungkin dan ingin mendapatkan yang terbaik. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Di sini kebebasan apa sih? Apakah hidup bebas? Tidak. Jadi kebebasan dalam hal satu, memilih. Kadang-kadang kita bukan hanya anak didik kita ya, dalam diri anak kita sendiri itu kadang-kadang memilihkan oleh ibunya, tapi anak itu bisa memilih sendiri. Kebebasan memilih apa yang dia inginkan, tapi dalam diri itu adalah yang positif ya. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus selalu mengarahkan. Contoh, memilih kalau anak-anak itu pembelajaran. Bahkan di sini kemarin saya mendapatkan materi, ketika mau pembelajaran itu anak ditawari, Bu. Coba sekarang kita mau belajar materi ini, baiknya kita mau bagaimana? Itu ditawarkan kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu akan memilih, nah nanti kita itu aja Bu, jalan-jalan. Kalau anak kelas 1, kita jalan-jalan Bu, nanti belajarnya di sawah. Itu pilihan. Jadi ketika kita berikan di sana, ya itu happy banget anak-anak. Walaupun mengerjakannya itu ya namanya anak ya, ada yang contek-contekan, walaupun itu budaya yang tidak positif, tapi anak itu akan merasa senang dan dia bisa belajar dengan maksimal. Seperti itu ya, kebebasan yang diberikan kepada anak-anak. Ya, kita belajar ya, memberikan kebebasan kepada anak, walaupun kalau kita beri kebebasan nanti anak-anak itu tetap dalam pantauan guru. Kalau anak yang sudah gede itu sudah nggak bisa kita harus seperti ini nggak bisa ya. Jadi mereka sudah bisa menentukan pilihan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi di awal sudah dikatakan kesenangan giling-giling ya. Apakah kesenangan itu hanya giling-giling? Tidak. Shopee boleh. Karena untuk apa ya? Aku senangnya Shopee lah. Mau Shopee silakan. Walaupun hanya melihat-lihat toh, kita tidak harus membeli barang yang banyak, tidak. Tapi hanya kita memenuhi kebutuhan kesenangan kita. Nah, kesenangan kita kalau dalam standar itu biasanya kita ya tiap harinya itu bercanda, tertawa riang. Itu sudah menunjukkan bahwa situasi seseorang
sedang berada dalam kesenangan. Tapi kalau seandainya saya lagi sedih, apa ya Bu Yuyu? Kayaknya tidak ya? Ya, sedih dipaksa suruh ketawa, bisa tidak? Tidak bisa. Kalaupun ada yang bisa tertawa, dia tertawanya agak aneh, berbeda. Jadi, nah itulah kesenangan. Jadi kita bisa mengetahui kesenangan itu dari situasi hati dengan gesturnya. Oh, si A ini sedang senang, si B sedang sedih. Bapak Ibu, pernahkah mengalami ketika pembelajaran di kelas kita sedang menerangkan, ada anak yang antusias mendengarkan, tapi ada juga anak yang sirain di meja. Itu kita sudah mengetahui ya bahwa ternyata anak ini tidak senang dengan pembelajaran di sini. Ternyata si A ini senang dengan pembelajaran yang saya inginkan. Nah, seperti itu. Itulah tadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia, di mana seseorang melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada alasannya. Mungkin apa betul? Misalnya Bu Guru tanya Bu Hesti setiap minggu sekali dia senang. Ya, betul Bu Hesti? Betul? Tidak. Bu Titin, nah, setiap 1 minggu sekali pasti senang, ya atau tidak? Oke. Nah, pasti Bu Titin melaksanakan senam setiap minggu sekali itu punya motivasi. Apa motivasinya Bu? Satu biar sehat, yang kedua biar langsing. Nah, yang pertama biar sehat, yang kedua biar langsing. Oh iya, bonusnya langsing. Biar bisa langsing. Biar langsing juga kita harus tetap menjaga apa? Kebugaran. Sampai kebugaran. Yang kedua juga pola makan. Kita sudah senam setiap minggu sekali, tapi kita makannya tidak dijaga. Seharusnya makan, Iya, harusnya makan yang banyak. Jadi, semua itu pasti punya motivasi. Motivasi apa sih? Saya melakukan ini itu inginnya apa sih? Nah, secara sadar atau tidak, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya kalau si anak pagi-pagi datang ke si nyapu, dia mesti punya tujuan. Kelasku kotor, supaya bersih, maka saya harus nyapu. Nah, motivasi yang dilakukan itu ada beberapa. Yang pertama, perilaku anak. Di sini yang saya contohkan adalah anak menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, misalnya seperti ini ya. Setiap hari Senin anak-anak melaksanakan di pasaran ya. Ya, memakai apa biasanya? Semua memakai topi, memakai sabuk, sepatu warna bersama. Nah, dari semua anak itu dalam melakukan kegiatan atau melengkapi semua perlengkapan ketika upacara itu pasti ada 2 motivasi. Yang pertama, dengan sadar dia melakukan bahwa kalau upacara saya harus apa? Lengkap atributnya. Itu karena motivasi dari diri sendiri. Tapi yang kedua, ada juga yang mempunyai motivasi tentang nanti kalau tidak pakai akan mendapatkan hukuman, disuruh barisan yang khusus. Nah, itu murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Ya, ini yang disebut motivasi ekstrinsik. Ya, apakah motivasi ekstrinsik ini adalah baik bagi kita? Sebetulnya itu tidak baik. Nah, gimana caranya kita mengubah motivasi kita dalam melaksanakan sesuatu, utamanya dalam diri kita, kemudian kita kembangkan ke anak
motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah saya melakukan di kelas 1, biasanya hafalan surat pendek ya. Nah, surat yang agak panjang, surat Al-Falaq. Kalau bersama-sama, hafal semuanya. Tapi ketika coba anak-anak siapa yang mau maju satu ke depan membacakan surat Al-Falaq. Semuanya diam dulu. Semuanya diam dan tidak ada yang maju. Kalau kamu hafal, semuanya hafal bareng-bareng. Coba untuk kita satu anak saja, siapa yang mau? Tidak ada. Tidak mau. Ada satu anak yang maju ke depan, bisa menghafalkan walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna, tidak hafal. Nah, di situ pernah saya melakukan. Saya kasih hadiah. Hadiahnya nggak seberapa lah, uang 1.000, ya, uang 1.000. Nah, dengan uang 1.000 ini saya sebagai guru menghargai anak itu sudah mau masuk ke depan dan menghafalkan surat pendek. Ya. Tapi setelah hari berikutnya, siapa yang mau masuk ke depan? Coba gue. Kenapa? Karena dalam diri mereka itu mengharapkan akan ada imbalan dari guru. Nanti kalau saya maju, saya akan mendapatkan uang 1.000 rupiah. Nah, inilah yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, baik dalam diri kita maupun dalam diri anak-anak. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya untuk siapa? Untuk diri sendiri, oke? Bukan untuk orang lain. Ketika anak kamu menyapu, kelasnya bersih, untuk dirimu sendiri, kamu belajar jadi nyaman, mata memandang kelas itu sangat nyaman. Tapi kalau memandang di bawah meja, ada kertas, ada sisa-sisa lautan, tidak nyaman. Ya. Jadi apapun yang dilakukan itu sebetulnya untuk diri sendiri. Nah, itulah yang bisa digunakan untuk merubah yang tadinya mempunyai motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan dari diri. Nah, ini yang disebut motivasi intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang harus saya lakukan biar semuanya itu menjadi bagus, biar kelas itu menjadi rapi, biar temboknya menjadi rapi. Jadi anak itu sudah mulai berpikir, pastinya saya harus membersihkan kelas. Gimana sih supaya kelas itu kondusif? Ya saya tidak akan mengganggu teman yang lain. Itu. Jadi munculnya itu dari dalam diri sendiri karena mempunyai keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagah. Oke? Konsep disiplin. Bagaimana sih konsep disiplin ketika dikatakan itu adalah gagah? Penerapan disiplin di sini yang pertama itu adalah hukuman. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak dengan cara memberi hukuman, maka itu termasuk kita memberikan konsep disiplin yang gagal. Hukuman itu nanti maknanya apa? Satu, menyakitkan. Kadang-kadang menyakitkan apa tidak? Iya, menyakitkan si anak. Kalau anak-anak kecil sih kita kadang-kadang ya dia, tapi nggak tahu dalam hatinya anak-anak merasa kecewa. Yang kedua, tidak nyaman. Ya, pasti tidak nyaman. Ketika kita sendiri saja diberi hukuman, rasanya nyaman betul? Tidak. Ya, bagi anak-anak. Kalau anak-anak tidak menceritakan, kita merasakan bahwa itu tidak nyaman. Yang ketiga, mulai takut. Jadi anak itu menjadi takut, akan menjadi sebuah memori di dalam otak
hukumannya, yaitu kadang-kadang ada hukuman yang sangat mengena di hati anak-anak, yang itu akan teringat sampai dewasa, bahkan sampai tua seperti saya. Itu masih ingat, saya itu masih ingat dengan hukuman yang dilaksanakan oleh Pak Guru saya ketika di SD. Sampai sekarang masih ingat. Kenapa masih ingat? Karena itu sangat-sangat terkesan sekali. Nah, itu adalah membuat rasa tidak nyaman, menakutkan dan terkesan. Tapi terkesannya di situ terkesan yang tidak. Kemudian yang keempat adalah memaksa. Karena di sini disiplin yang harus ya. Pokoknya mau tidak mau kamu harus datang jam 7. Karena kita masuk jam 7 harus dipaksa. Kalau tidak nanti ada sanksi yang lain. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau untuk SD kayaknya belum itu. Tapi kalau untuk anak SMP dan SMA bisa jadi seperti itu. Ketika untuk menghindari, ya, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu misalnya ngambil barang milik orang lain, dia bisa beralibi menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Karena takut kalau dia nanti akan dihukum. Sudah bisa. Nanti kalau SD mungkin belum begitu. Walaupun ada yang tingkatannya itu masih rendah. Kemudian yang terakhir adalah murid menjadi rendah. Jadi itu minder gitu ya. Jadi karena sering dihukum, nanti kadang-kadang teman, mana dia, kadang-kadang gitu ya. Iya. Jadi anak itu merasa langsung merasa rendah. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan. Nah, di sini tadi yang saya contohkan, memberi uang 1.000 itu kan termasuk penghargaan ya, reward kepada anak. Ternyata ini adalah konsep disiplin yang tidak baik, yang gagal. Suatu saat nanti anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi kita bangun budaya positif ke anak bahwa apapun yang dilakukan ketika itu baik, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan ketika itu tidak baik, ya untuk dirimu sendiri. Maka mari kita lakukan hal-hal yang baik dan positif. Mematikan kreativitas. Nah, dengan penghargaan itu, jadi anak itu tidak kreatif. Nah, nanti kan dikasih bebas sama guru. Dia tidak ingin berkembang. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Selama ini ketika di sekolah sebelum kurikulum merdeka ya, di dalam rapat itu kan ada ranking ya. Ranking 1, ketika di kelas itu ada 30 ya 1 sampai 30. Nah, ternyata di sini itu bukan merupakan budaya yang positif, tidak baik. Nanti yang rankingnya di bawah dia akan rendah diri. Oh, begitu kalau dewe, aku ranking ini dewe. Dan sebaliknya, yang ranking atas 1, 2, 3 itu anak akan merasa bahwa mulai ya sih tahu ya, yang aku ranking suci. Tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya juga bisa merasakan. Okay. Nah, itu menghukum dengan sistem ranking. Makanya untuk kurikulum merdeka sekarang itu kita tidak ada ranking. Tapi yang namanya orang tua kadang-kadang menanyakan, ada yang pintar. Semua anak mempunyai ranking, tapi mungkin kita perlu punya catatan-catatan ya, yang untuk melaporkan perkembangan anak kepada orang tua. Nah itu yang mempunyai nilai bagus atau yang rendah, semuanya dilaporkan orang tua. Kemudian selanjutnya adalah merusak hubungan. Ketika ada penghargaan, beberapa anak dapat penghargaan, yang lainnya tidak. Kalau kelas rendah, itu anak yang lain merasa iri apa tidak? Iri. Jangankan anak, kadang-kadang kita juga merasa iri loh, ya kurang. Apalagi anak-anak sama, guru masa saya gak dikasih, kecuali semua mendapatkan barang yang sama. Tapi itu pun bukan budaya yang positif, bukan budaya yang baik. Nah, jadi budaya-budaya seperti itu yang pada awalnya kita rasa itu baik bagi kita, ternyata itu tidak baik. Mari kita rubah hal-hal itu semua.
konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang ada anak yang melakukan kesalahan dalam kelas itu. Nah, ketika melakukan kesalahan itu ada guru yang kadang memberi hukuman. Tapi bagaimana cara menyelesaikan yang baik? Yaitu dengan cara restitusi. Restitusi dilakukan itu untuk memperbaiki kesalahan, bukan belakang, bukan mencari kesalahan. Kenapa kamu seperti ini? Tidak. Tapi ketika semuanya itu sudah terjadi, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan supaya tidak terjadi, tidak ada satu yang dirugikan, yang melaksanakan juga tidak dirugikan, kemudian yang tersakiti juga tidak dirugikan. Jadi kita cari solusi bersama-sama supaya anak yang mempunyai masalah itu bisa kembali seperti semula dengan karakter yang lebih kuat, dengan yang lebih baik, mereka akan lebih akrab. Itu restitusi. Apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Jadi tujuannya di sini itu adalah kita memperbaiki kesalahan, bukan mengungkit-ungkit kenapa kamu tadi melakukan seperti ini. Ya. Jadi kita memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika ada masalah, nanti orang itu sudah serah ya, bermasalah, sudah tidak baik hubungannya. Nah, di situ kita akan memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika dia akan melakukan pendekatan kembali ke seperti semula, kita itu menawarkan supaya kedepannya ketika kamu harus bagaimana. Jadi ditawarkan kepada anak supaya kita sama-sama merasa enak. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntun. Jadi apa sih yang diinginkan anak? Kita tuntun. Kita untuk memperbaiki hubungan itu kita harus bagaimana? Kita tuntun supaya anak itu bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik, bijak, dan kembali seperti semula setelah tidak ada terjadi sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari anak itu melakukan seperti itu pasti dia punya apa? Punya dasar, punya alasan kenapa sih dia melakukan seperti itu. Itu yang harus kita gali, kemudian sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan permasalahan seperti ini harus kita selesaikan. Solusinya bagaimana supaya semuanya itu lebih kuat. Seperti itu adalah ciri-ciri restitusi. Ya, selanjutnya adalah ketika konsep disiplin itu dikatakan sukses. Kalau tadi kan gagal ya, menghukum dan penghargaan. Ketika dikatakan sukses itu yang bagaimana? Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu berarti pada awalnya anak-anak itu sudah tahu bahwa ketika saya melakukan ini pasti akan mendapatkan ini. Anak itu sudah tahu. Penguatan jangka pendek. Nah, kemudian murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Konsekuensi itu kan ada aturan ya. Aturan itu dibuat oleh sepihak. Contoh peraturan sekolah. Siapa yang membuat? Ya sekolah, bukan kita. Dan aturan itu harus ditaati oleh si anak-anak. Nah, di situ ketika tidak mentaati peraturan, di situ sudah tertulis sanksinya. Tidak akan apa-apa. Nah, itu akan diberi sanksi. Dan anak itu sudah tahu kalau saya melakukan ini kan biasanya apa sih? Nah, di situ dengan tujuan anak itu akan menghormati peraturan. Bahwa
saya melakukan seperti ini karena ada aturan yang harus saya laksanakan. Kemudian selalu monitoring berkelanjutan, setiap hari, setiap saat kita monitoring bahwa anak itu dalam melakukan kepatuhan terhadap peraturan itu bagaimana, semakin lama semakin baik ataukah semakin buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Jadi penyelesaian masalah dengan restitusi itu yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi anak ketika melakukan kesalahan, kita selesaikan dengan restitusi, anak itu akan bertanggung jawab. Jadi contoh, dicontoh ya, ada dua anak yang saling berkelahi, kemudian sampai apa itu kancing bajunya patah, lepas. Nah, ketika diselesaikan dengan cara restitusi, bagaimana caranya anak itu bertanggung jawab atas perilakunya? Yang nantinya itu baju yang tadi kancingnya lepas bisa diperbaiki oleh si anak yang pertama. Jadi dari anak yang pertama tadi bisa bisa mengambil kesimpulan bahwa dia itu akan memperbaiki, dia nanti saya perbaiki kancingnya dulu. Itu timbul kesadaran anak itu bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya fokus pada permasalahan jangka panjang. Ya, jadi permasalahan jangka panjang itu adalah ketika diselesaikan dengan restitusi, anak itu akan ada dalam mindset seperti itu, dalam mindsetnya. Itu nanti dalam jangka panjang itu dia akan selalu melaksanakan segala sesuatunya dengan restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya nanti dia akan menghormati orang lain. Bagaimana sih saya harus menghormati orang lain? Dan di situ nanti akan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita lakukan. Kemudian selanjutnya dirinya memegang kontrol. Jadi anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri supaya tidak terjadi sesuatu yang membuat orang lain itu dirugikan. Kemudian murid semangat memperbaiki kesalahan. Jadi ada semangat dalam memperbaiki kesalahan yang timbul dari si anak itu sendiri. Bukan dari ayo sekarang kamu harus minta maaf kepada si. Nah, itu karena dorongan dari guru. Tetapi ketika itu dorongan dari anak, apa yang harus kamu lakukan? Saya mau minta maaf, dengan sendirinya akan meminta maaf. Nah, apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Sering sekali ya Bu, kita itu melakukan hukuman sadar atau tidak. Saya sendiri juga sama. Juga sama, selama ini sering melakukan hukuman kepada anak. Saking seringnya jadi nggak sadar. Saking seringnya kita tanpa menyadari. Ya, kita sadar. Ketika kita membaca seperti ini, kita sadar, oh jebolannya apa yang saya lakukan itu salah. Guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas. Sering kita jumpai tidak Bu? Sering. Atau bahkan kadang-kadang, udahlah kamu sini. Kalau saya itu kadang anak tak seru di depan Bu. Makanya berani. Ya karena membuat ulah. Disandingkan. Kenapa? Disanding. Iya, disanding. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah salah satu contoh hukuman yang diberikan kepada anak kita. Kemudian, nah konsekuensi itu bagaimana? Guru menyuruh anak mengerjakan PR saat istirahat. Kenapa? Sebelum istirahat sudah diberi materi, kita pelajaran, kemudian diberi waktu untuk mengerjakan. Anak-anak, nanti kamu kerjakan dalam waktu 15 menit, nanti harus sudah selesai. Bagi yang belum selesai, maka kamu harus melanjutkan, jangan istirahat dulu. Itu sudah kita sepakati di awal, dan anak-anak sudah setuju. Maka ketika ada anak yang tidak selesai menyelesaikan tugasnya, maka apa konsekuensinya? Ya mengerjakan pada saat istirahat. Teman-temannya pada istirahat, tapi dia harus mengerjakan karena belum selesai. Konsekuensi karena di awal kita sudah kesepakatan. Terus guru tegas, bisa menghormati peraturan. Nah, peraturan ini karena anak sudah tahu nanti sanksinya apa. Guru tegas melaksanakan, harus pakai topi.
Kalau tidak, maka harus garis khusus. Maka anak-anak akan menghormati. Dengan sendirinya dia tidak pakai topi, maka dia akan berada di barisan khusus. Tidak usah disuruh. Kenapa kamu disuruh? Saya kan nggak pakai topi, Bu Guru. Tidak menghormati peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Karena di sini sudah dibuat keyakinan di dalam kelas. Apa sih keyakinan yang ada di dalam kelas? Maka ketika anak melakukan suatu permasalahan, ditanyakan keyakinan kelas apa sih yang sedang kamu melanggar, untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Kemudian guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka, bicara, jangan langsung menghukum kamu boleh seperti itu. Mungkin kita bisa, mungkin kalau guru berada di posisi kamu, guru juga akan melakukan hal yang sama. Kamu pasti punya alasan, ya nanti digali, nah itu alasannya apa. Dari situ nanti kita bantu menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini apa sih 5 posisi kontrol restitusi? Tadi kita sudah membahas restitusi. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kita sudah tahu ya, sebaiknya penghukum itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Kita berbicara sehingga anak itu merasa bersalah. Dan saya juga sering melakukan. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Kalau kamu seperti ini, apa kamu nggak kasihan sih sama orang tuamu? Tolong dong, kasihan sama orang tuamu yang sudah mendidik kamu, sudah mengantarkan kamu ke sekolah. Masa kamu di sekolah dengan bermain-main saja? Dan nanti ketika anak yang mempunyai pendengaran yang baik, dia pasti dia akan merasa bersalah. Sebagai teman, nah tadi sudah dijelaskan. Tolong nanti kamu lakukan seperti ini ya. Nanti akan dibantu. Kemudian memantau itu kita memantau kepada kondisinya anak. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu adalah menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi. Restitusi itu seperti itu. Kita sebagai manajer. Contohnya apa saja? Hukum. Tentunya Bapak dan Ibu guru itu sudah tahu ya jenis-jenis penghukum itu yang seperti apa. Tapi ketika tidak mengerjakan PR, karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan mengerjakan. Jadi kadang-kadang nanti merasa bersalah, mengerjakan juga mau tidak mau harus mau, karena itu adalah hukum ya. Yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali sih itu harus mengatakan kamu seperti ini terus. Kesian sama guru, membuat rasa bersalah. Kemudian teman. Nah, saya yang petik. Buat ibu bangga. Petik. Paling nanti sebentar kok. Setelah itu hari-hari lagi. Nanti kita, ayo dong bantu guru. Petik sebentar lagi. Sebagai teman. Pemantau. Nah, pemantau itu ketika sudah melanggar peraturan, kamu harus ada konsekuensinya. Kamu tahu kan konsekuensinya? Ya Pak, itu pemantau. Kemudian manajer, ditanyakan dulu kesalahan apa dari anak yang mengungkapkan dengan sendiri. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas ya. Tadi dikatakan bahwa peraturan itu dibuat oleh sepihak. Tapi sedangkan keyakinan kelas itu kita dibuat bersama siapa? Bersama warga di kelas itu, antara guru dengan murid. Apa permasalahannya yang terjadi? Apa harapannya yang diinginkan ketika di kelas? Itu nanti akan kita buat keyakinan bersama-sama. Nah, sekarang yang pertama, coba di sini. Nanti Bapak Ibu jawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat berkendara?
tidak ditangkap polisi, terus tidak ditangkap polisi, tidak ditilang. Nah, di situ. Jadi kita tujuannya berbeda. Satu pertanyaan yang pertama, kita menggunakan helm karena biar tidak ditilang oleh polisi. Lumayan nanti kalau ditilang polisi 100.000. Tapi juga ada yang tujuannya itu supaya selamat ketika terjadi sesuatu itu kita aman demi keamanan. Kemudian yang selanjutnya, mengapa harus menggunakan masker dan cuci tangan setiap hari? Supaya kalau batuk tidak menular. Supaya kalau batuk tidak menular. Betul. Yang lain jawabannya? Apa itu sih? Menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan. Cuci tangan pakai masker setiap hari. Supaya kita tidak terkena bakteri, tidak ketularan ketika ada sedang batuk, dan menjaga kesehatan. Itu adalah keyakinan, itu keyakinan kita. Kalau peraturan, dan orang ditilang, itu adalah peraturan. Jadi kita mematuhi peraturan. Kenapa sih kok pakai helm? Dan orang ditilang. Kita hanya sekedar mematuhi peraturan. Tapi kalau kita untuk menjaga keselamatan kita, nah itu sudah keyakinan dari dalam diri kita bahwa kita memakai helm supaya untuk menjaga keselamatan kita. Kenapa kita harus menggunakan masker dan cuci tangan? Supaya kita tetap terjaga kesehatan. Itu adalah keyakinan kita. Nah, selanjutnya adalah di sini ada contoh. Kemudian keyakinan kelas yang kemarin saya buat. Itu adalah yang pertama, berdiskusi tentang keyakinan. Tadi di awal sudah diceritakan harapan di kelas itu mau seperti apa sih, dan permasalahan yang sering terjadi di kelas itu seperti apa. Kita berdiskusi bersama. Nah, di situ nanti akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, kemudian kita tempelkan. Kemarin mau saya pakai post-it, tidak pakai jambot, tapi pakai post-it. Di situ nanti ada macam-macam keyakinan kelas, ada yang kalimat negatif, ada yang kalimat positif. Nah, kalimat-kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat negatif itu apa sih? Tidak boleh ada kata tidak, dilarang, jangan, itu tidak boleh. Maka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan. Tapi negatif karena ada kata tidak. Maka untuk menjadi kalimat positif, bagaimana kalimatnya? Membuang sampah di tempatnya, atau buanglah sampah di tempat sampah. Jadi ada prosesnya. Dari yang kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Setelah menandakan, terus kita buat yang sama, kita tulis, kemudian mengubah menjadi kalimat yang positif, terus jadilah suatu kesepakatan tentang keyakinan kelas yang sering terjadi di kelas itu saja. Jadi keyakinan itu nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi anak itu selalu ingat. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, bukan peraturan tapi keyakinan. Kemudian buat pertanyaan yang universal. Tadi secara umum permasalahan yang sering terjadi, harapannya apa. Nah, itu akan kita buat sebagai referensi. Kemudian yang ketiga, buat dalam bentuk positif, kalimat yang positif. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas. Jadi apa sih yang sering terjadi di kelas? Kita sesuaikan. Kemudian melibatkan semua warga kelas. Jadi nanti ketika ada yang melanggar, itu sudah kesepakatan semua warga kelas. Harus kita laksanakan bersama-sama. Nah, di situ bagaimana nih cara menyelesaikan dengan cara segitiga resolusi. Yang pertama adalah menstabilkan masalah. Menstabilkan masalah itu seperti tadi kalimatnya. Mungkin kalau guru berada di posisi kamu, guru juga akan melakukan hal yang sama. Itu namanya menstabilkan masalah, ya. Nah, kemudian
bahwa kamu tahu mungkin kamu punya alasan melakukan hal seperti itu. Ya, jadi setiap anak itu pasti punya alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan kita. Semua itu mempunyai motivasi yang internal itu lebih banyak. Maksudnya keyakinan apa yang sudah kamu lakukan kelas, terus bagaimana cara menyelesaikannya, itu ditanyakan semuanya. Kalau itu adalah sebuah permasalahan yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, di sini kemarin ada dikasih di sini ya, rasanya Ali dan teman-temannya itu melaksanakan ulangan. Tapi ada salah satu temannya yang tidak belajar sehingga dia akan menyontek. Terus sama si Ali ya gak boleh namanya nih, gak boleh. Kamu kan harusnya belajar sendiri. Seperti itu sampai menimbulkan apa? Menimbulkan pertengkaran. Nah, ini kemarin yang dibuat itu seperti ini. Kelas berapa itu, Bu? Kelas berapa yang kemarin ini ya? Kelas berapa? Iya. Iya. Jadi kemarin seperti itu ya. Jadi saya akan bersamaan. Suaranya kok? Iya, nggak ada suaranya. Colokan Bu. Ada kopi ini Bu, sama saya. Oh, lanjut suaranya. Kemarin kita muncul, sekarang ya. Ini adalah cara menyelesaikan segitiga restitusi. Maka si anak itu kita panggil secara pribadi, bukan kita menyelesaikan dengan anak-anak yang lain. Kenapa? Untuk menghindari rasa masalah atau rasa malu atau rasa minder. Jadi kita selesaikan dengan kewenangan kita sendiri. Nah dari situ nanti kemudian hari itu akan minta maaf kepada temannya karena apa? Tadi sudah mendorong ini sampai jatuh. Ini yang kedua. Nah, sama ya di sini. Sudah paham guys segitiga restitusi ya? Sudah. Nah, kalau sudah kita lakukan saja. Selanjutnya adalah terima kasih. Ya demikian tadi diseminasi yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih materi yang telah diberikan mengenai diseminasi budaya positif. Acara yang selanjutnya yaitu